Baik, Shalom Founders yang dikasihi dalam nama Tuhan. Senang saya bisa berbagi kembali renungan-renungan yang memberkati dan menguatkan dan membangun anak-anak muda lewat channel Founder of Generation ini. Dan saya berharap lewat sharing renungan yang kita belajar saat ini kita menjadi generasi muda yang luar biasa, menjadi generasi muda yang bangkit, menjadi generasi muda yang excellent. Karena sebagaimana moto kita, are you ready? Yes, for God, I am ready. Tentunya sebagai orang-orang yang siap untuk Tuhan, salah satu yang penting dalam kehidupan kita orang-orang muda adalah kita menjadi generasi yang terdidik, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa menjadi generasi yang terdidik. Banyak orang yang beranggapan bahwa di gereja itu adalah tempat di mana banyak kasih, tempat di mana di gereja banyak kesabaran, tempat di mana gereja harus menerima satu dengan yang lainnya. Ya, memang itu benar teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengelakkan, kita tidak bisa melupakan esensi dari gereja, esensi dari komunitas yang ada di gereja, yaitu menjadi komunitas yang mendidik, mengajar, menegur, dan mengingatkan. Nah, ketika berbicara mengenai saling menerima, itu tentunya menyenangkan. Waktu kita punya kesalahan, kita diterima. Waktu kita punya kesalahan, kita dimaafkan. Itu menyenangkan. Tetapi ketika kita punya kesalahan, kita punya kekurangan, dan akhirnya kita ditegur, kita dinasehati, seringkali kita menjadi orang-orang muda yang merasa terhakimi. Bahkan ada anak-anak muda yang suka membuat status, kamu jangan suka menghakimi aku karena kamu nggak kenal aku. Hanya karena apa? Hanya karena dinasehati. Hanya karena ditegur dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, jika kita menjadi generasi yang anti dengan teguran, jika kita menjadi generasi yang anti dengan didikan, maka kita tidak akan pernah menjadi generasi yang excellent. Nah, oleh karena itu pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang menjadi generasi yang terdidik. Kita mengerti bahwa kita di sekolah, kita dididik, kita di kampus, kita dididik, dan dari didikan-didikan itu kita menjadi mengerti aturan-aturan. Dan kita mengerti ketika kita di sekolah, ketika kita di kampus, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita menerima setiap aturan-aturan main, kita menerima setiap disiplin-disiplin yang ada, dan kita mau mentaati itu hanya untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Kita rela lembur, kita rela bekerja keras, kita rela mengerjakan semua tugas, kita bahkan rela pergi ke teman kita, cari tahu ke kampus, duduk membaca buku untuk apa? Untuk kita bisa mengerjakan semua tugas-tugas. Nah, kita sebagai orang-orang muda, kita tidak boleh lupa bahwa ada tugas yang perlu kita pelajari agar akhirnya juga kita bukan hanya mendapat nilai yang baik, tetapi akhirnya kita mendapatkan suatu perkenanan yang daripada Tuhan. Tanpa didikan, tanpa menjadi generasi yang terdidik, tidak akan mungkin kita menjadi generasi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya apa? Didiklah orang-orang muda menurut jalan. Atau ada dalam versi yang lainnya, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, ini mengatakan bahwa ajarlah seorang anak muda untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa ia akan tetap berjalan di jalan itu. Artinya selama kita muda, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, itu adalah masa di mana kita harus dididik, masa di mana kita harus diajar, masa di mana kita harus banyak belajar. Supaya apa? Kelak ketika kita menjadi dewasa, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita mengerti ajaran-ajaran itu. Kalau teman-teman membaca dalam kitab Amsal, di sana banyak nasihat-nasihat yang mengatakan, hai anakku janganlah menyimpang dari ajaran, hai anakku janganlah lupakan didikan orang tuamu, hai anakku janganlah anggap enteng didikan. Nah, ini mengingatkan kepada kita, di masa muda memang kita harus banyak menerima koreksi. Di masa muda memang kita harus banyak menerima didikan-didikan. Di masa muda memang kita harus menerima banyak disiplin-disiplin. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, bagaimana cara pandangmu terhadap komunitas gereja? Bagaimana cara pandangmu terhadap gereja saat ini? Apa yang menjadi sikapmu ketika gereja membuat aturan-aturan? Apa yang menjadi responmu ketika gereja menegur dan menasehatimu agar kamu berjalan sesuai dengan kebenaran perintah Tuhan? Apakah kamu merasa terhakimi? Apakah kamu merasa tertolak? Apakah kamu justru merasa senang? Nah, ingat,
Di dalam kitab Ibrani juga berkata demikian, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Dengarkanlah nasihatnya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu dari mana? Dari pembina rohanimu, dari mentor rohanimu, dari pendetamu. Itu adalah didikan-didikan yang sepertinya mungkin menurut kamu bisa berkata, bahkan ada orang-orang muda yang berkata, aku udah pusing di kampus, aku udah pusing di sekolah, aku udah stres dalam rumahku, aku sudah stres dalam tugas-tugas dan pekerjaanku. Ini gereja bukan memberi kemudahan, gereja bukan meringankan, tetapi gereja malah menjadi beban lagi. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, bisa jadi kita stres karena kita nggak pernah mendengar didikan Tuhan. Karena apa yang menjadi didikan Tuhan, apa yang menjadi nasihat Tuhan itu, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, akan membuat kita memiliki respon yang benar ketika kita ada di sekolah, akan menjadi respon yang benar ketika kita ada di kampus, akan menjadikan kita memiliki respon yang benar ketika kita ada di dalam pekerjaan kita, di dalam marketplace kita. Bagaimana kita ketika mendengar didikan Tuhan? Kalau kita dengan Tuhan saja, kalau kita ditegur, kalau kita dinasehati dengan firman Tuhan saja, kita merasa terhakimi, kita merasa tersindir, kita merasa terjolimi, itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa menerima ketersinggungan-ketersinggungan di pekerjaan, di sekolah, dan di kampus. Ketika kita tidak menerima, ketika kita tidak bisa merespon dengan benar didikan dan tanggung jawab kita di rumah Tuhan, itulah yang akhirnya membuat kita juga tidak bisa menerima tanggung jawab dan didikan ketika kita di sekolah, di kampus, di rumah, dan di marketplace kita. Firman Tuhan ingat kepada kita, anak-anak muda harus mengerti jalan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, jangan hanya senang dengan orang yang menerimamu saja. Tapi kamu juga harus senang dengan orang yang mau menasehatimu dan menegurmu. Jangan hanya senang dengan orang-orang yang memujimu. Kamu juga harus senang dengan orang-orang yang mengkritisi. Kamu harus senang dengan orang-orang, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, yang menegur dan mengingatkan kita akan kesalahan kita. Miliki sikap kerendahan hati, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Itu adalah nilai yang ada di gereja kita. Siap belajar, mau belajar, dan siap untuk diajar. Ada orang yang mau belajar, tapi nggak siap diajarin. Karena apa? Karena dia merasa pinter. Karena dia merasa hebat. Selama kita merasa hebat, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, terkadang, saya mau berkata kepada kita semuanya, terkadang kebodohan kita nampak ketika kita merasa hebat. Terkadang kesalahan kita muncul karena kita merasa kita paling benar. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita belajar untuk kita menjadi generasi yang terdidik, generasi yang siap. Karena apa? Didikan Tuhan bukan hanya berbicara engkau akan naik pangkat. Didikan Tuhan bukan hanya berbicara engkau akan dapat nilai yang bagus, IP yang bagus. Didikan Tuhan menentukan apakah kamu akan menjadi anak yang layak di hadapan Tuhan atau tidak. Memang didikan itu akan mungkin lebih keras. Mungkin gereja, mungkin komunitas akan membuatmu menjadi merasa lebih terbebani dengan semuanya itu. Tapi ingat, itulah yang membuat kita semakin lama semakin berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Miliki respon yang benar terhadap didikan-didikan itu. Nah, kenapa kita perlu terdidik sih, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan? Kenapa kita harus menjadi generasi yang terdidik? Yang pertama, karena didikan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 tadi berkata demikian. Karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Waktu engkau diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, waktu engkau sedang tertemplak dengan kebenaran firman Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya sekali lagi, sekalipun mungkin pendeta itu nyindir kamu, mungkin gitu ya, tapi saya percaya mungkin tidak ada pendeta yang mau nyindir-nyindir, kurang kerjaan kali, kan seperti itu. Kita perlu tahu bahwa ketika kita memiliki respon yang benar, maka kita mengerti bahwa itu semuanya karena Tuhan mengasihimu sebagai anak. Tuhan tidak mau kita terus terjerumus. Bayangin kalau kamu salah dan berkata, oh udah nggak apa-apa, biasa itu. Lalu engkau tidak akan pernah memiliki sebuah tekad untuk menyadari bahwa itu salah. Dan akhirnya kamu memiliki tekad untuk kamu hidup benar.
Kenapa? Karena kamu berkata, oh iya, nggak biasa itu. Memang teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, melakukan kesalahan itu manusiawi. Tapi kalau ditegur karena melakukan kesalahan itu marah, itu nggak manusiawi. Itu adalah keras hati, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, percayalah dan jangan kita merasa dihakimi saat kita mendapat didikan atau mendapat ajaran, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, yang kedua, kenapa kita perlu menjadi generasi yang terdidik? Agar kita mengerti jalan yang benar. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang menegur kita, firman yang menasehati kita, firman yang mendidik kita, itulah yang akan menjadi terang dalam kehidupan kita. Oh, ini rupanya salah. Oh, rupanya ini nggak benar. Oh, rupanya ini nggak berkenan. Nah, setelah kita sadar, setelah kita tahu diterangi bahwa kita sedang ada di jalan yang salah, beralihlah ke jalan yang benar. Amin, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Banyak anak-anak muda yang pada poin yang pertama tadi merasa terhakimi terlebih dahulu, merasa disindir terlebih dahulu. Saya berkata kepada kita semuanya yang mudah merasa terhakimi dan mudah merasa menyindir. Mungkin karena kita suka melakukan hal yang demikian. Kita suka nyindir-nyindir orang dan kita suka menghakimi orang. Sehingga ketika orang berkata kepada kita, kita merasa kita tersindir dan terhakimi. Ketika kita suka merasa kita digosipin. Kenapa? Karena mungkin kita suka gosipin orang, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, biarlah terang itu terpancar dalam kehidupan kita. Ya, generasi muda yang dikasih dalam nama Tuhan, founders generasi yang baru di bangsa kita ini, miliki terang Tuhan. Karena tanpa memiliki terang Tuhan, saya berkata pasti kita akan berjalan di dalam jalan yang salah. Sebab apa? Firman Tuhan juga berkata banyak jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Nah, inilah yang terjadi kalau kita nggak berada di dalam terang ilahi itu. Yang ketiga dan yang terakhir, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus menjadi generasi yang terdidik? Agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar kita tidak menyimpang dari ajaran kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak menyimpang kepada jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulannya saya mau berkata kepada kita semuanya, saya akan membacakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11 berkata demikian, teman-teman. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ingat, nasihat-nasihat waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Tetapi, ingat ya, kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kenapa kita harus menjadi generasi yang terdidik, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan? Ini tadi, supaya apa, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan? Supaya tangan yang lemah dan lutut yang goyah itu menjadi kuat. Dan jalan bagi kaki kita itu menjadi jalan yang lurus. Dan kaki yang pincang itu tidak menjadi terpelecok, tetapi menjadi kuat dan menjadi sembuh. Kita perlu menjadi generasi yang terdidik. Karena dengan generasi yang terdidik, kita akan disembuhkan dari masa lalu kita. Karena dengan generasi yang terdidik, kita akan dipulihkan dari kehidupan-kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, jadilah generasi yang terdidik, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Ingat, gereja bukan hanya tempat untuk menerima keberadaanmu saja. Gereja juga menjadi tempat atau bengkel untuk mengubah keberadaanmu, mengubah sikapmu. Kalau kamu menjadi orang yang cakap kotor, kamu akan menjadi orang yang tidak cakap kotor lagi. Kalau kamu mudah tersinggung, kamu menjadi orang yang tidak mudah tersinggung lagi. Kalau kamu menjadi orang yang suka mudah terhakimi, kamu tidak menjadi orang yang mudah terhakimi lagi. Kenapa? Karena yang lemah menjadi kuat, yang terpelecok, yang kakinya pincang tidak menjadi terpelecok, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, tetapi menjadi sembuh. Sebenarnya, didikan-didikan itu bukan untuk melukai. Karena sebenarnya luka yang sebenarnya bukan waktu kamu dididik, bukan waktu kamu dinasehati. Luka yang sesungguhnya adalah ketika kamu jatuh di dalam dosa, ketika kamu jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan nasihat itu adalah seperti obat yang ditempel. Kita tahu ya, luka ketika kita kasih obat terkadang akan terasa pedih. Tapi ingat, itu menyembuhkan. Jadilah generasi yang terdidik, maka kita akan menjadi generasi yang excellent di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.